billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan syariahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya mencoba membawakan materi yaitu tentang zikir di waktu pagi dan petang. Zikir di waktu pagi dan petang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Keduanya memiliki keistimewaan tersendiri. Di waktu pagi dan petang kita juga dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah dengan cara bertasbih, bertahmid, dan bertahlil serta beristighfar. Kemudian membaca Al-Quran hingga membaca salawat kepada Nabi. Seperti yang tadi saya bacakan di awal di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Jadi zikir di waktu pagi biasanya dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh hingga terbit matahari atau sampai matahari meninggi saat waktu duha, kira-kira jam 7 atau jam 8 pagi. Sedangkan zikir di waktu petang biasanya dilakukan setelah melaksanakan sholat asar hingga terbenamnya matahari atau sampai menjelang waktu isya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada manusia untuk mengamalkan zikir pada waktu pagi dan petang sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbahu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Sejalan dengan beberapa ayat yang terkandung di dalam Al-Quran tadi, Rasulullah juga bersabda, sungguh aku duduk bersama beberapa orang yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh hingga matahari terbit, lebih aku sukai daripada mereka 4 keturunan Nabi Ismail. Sungguh aku duduk bersama beberapa orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala setelah sholat asar hingga terbenam matahari, lebih aku sukai daripada kemerdekaan 4 orang. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Salah satu bacaan zikir pagi dan petang sesuai sunnah Rasulullah Muhammad SAW adalah membaca Sayyidul Istighfar. Imam An-Nawawi menyebut Sayyidul Istighfar sebagai bacaan terbaik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Adapun lafaz Sayyidul Istighfar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Dikutip dalam buku koleksi lengkap zikir pagi dan petang oleh Ustadz Abdul Wahab, bacaan zikir pagi dan petang bisa juga dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Anas, dan surat Al-Falaq. Berkenaan dengan surat Al-Ikhlas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 3 surat tersebut 3 kali setiap pagi dan petang, maka ia cukup baginya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, seseorang mendengar bacaan surat Al-Ikhlas berulang-ulang di masjid, dan keesokan paginya ia datang kepada Rasul, lalu mengadukan perkara itu kepada Rasul. Seolah yang mendengar ini menganggap bacaan tersebut terlalu pendek. Maka Rasul berkata, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguhnya surat itu setara dengan seperti Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam Al-Muwatta disebutkan Abu Hurairah berkata, aku sedang berjalan dengan Rasulullah, lalu beliau mendengar seorang membaca surat Al-Ikhlas. Beliau lalu berkata, wajib baginya. Aku pun bertanya kepadanya, apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, surga, wajib baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mari kita biasakan untuk selalu senantiasa melakukan zikir di waktu pagi dan petang sesuai anjuran Rasul. Jangan menggunakan waktu kita secara sembarangan. Tidak ada yang bisa kita ambil dalam hidup ini selain kesempatan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya dan amal sebanyak-banyaknya ketika kita di dunia. Mari jadikan setiap langkah kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.